Sebenarnya kalau kita lihat dari proyeksi banyak ekonom ya ataupun lembaga-lembaga ekonomi dunia, malah ada yang lebih tinggi ya daripada 4,5% ya, ada yang sampai 5 sampai 6%. Tapi itu dengan ekspektasi bahwa tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kita mungkin akan minus ya sekitar antara 1 sampai dengan 3%. Memang cuma 1-2 lembaga ekonomi dunia yang merekomendasikan akan tumbuh lebih dari 5%. Tapi kalau kita lihat rupanya pemerintah sekarang sedikit lebih optimis ya semestinya dengan proyeksi pertumbuhan 2020. Apabila pertumbuhannya tidak minus lumayan dalam, bahkan bisa karya 0 atau 0,1%, mungkin pertumbuhan 2021 akan sedikit lebih rendah ya, karena pasti kan ada dari low base ke dari high bisa dibilang dari agak sedikit nggak terlalu low base ke tahun berikutnya. Itu yang membuat kenapa sekitar 4,5 sampai 5,5% saya pikir lebih sedikit masuk akal ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau kita lihat Sri Mulyani sendiri menargetkan pertumbuhan kita kan antara minus 1% sampai dengan plus 0,2%. Saya pikir itu sangat wajar ya kalau seandainya range 4,5 sampai dengan 5,5% menjadi target untuk 2021. Berarti sebenarnya persentase tadi masih make sense dan cukup wajar dan realistis, Mas Jemi ya. Mengingat beberapa lembaga internasional saja ekspektasinya bisa lebih tinggi dibandingkan asumsi makro kita di RAPBN 2021. Kemudian sekarang kita ke katalis lainnya, rupiah. Di asumsi makro rupiah nanti bisa di 14.600-an per dolar Amerika Serikat untuk RAPBN 2021. Apa yang Anda lihat dari posisi rupiah tersebut dan tren pergerakan rupiah dari yang sekarang ini menuju ke asumsi makro ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat sebenarnya tren daripada dolar saat ini adalah melemah ya. Kalau kita lihat US Dollar Index sudah mulai agak susah untuk naik lagi, di mana ini juga terlihat dengan mulai terjadinya penguatan di komoditas dunia, karena biasanya tren daripada komoditi dunia itu sudah selalu berbanding terbalik dengan US Dollar Index ya. Dan ini yang membuat sehingga pemerintah kita cukup optimis kalau rupiah akan stagnan ya di kisaran sekarang. Kan sekarang memang main di kisaran 14.500 sampai dengan 15.000 ya, kelihatannya akan menjadi patokan yang sama untuk tahun depan. Jadi level 14.800 saya pikir adalah ekspektasi pemerintah, di mana dolar akan cenderung melemah terhadap mata uang dunia, tetapi juga ditambah dengan intervensi pasar daripada BI yang membuat supaya rupiahnya juga tidak terlalu kuat ya. Karena kalau kita lihat pada saat-saat pandemi seperti ini malah ekspor kita yang naik banyak dibandingkan dengan impor, karena ekspor kita adalah barang-barang pokok ya, seperti barang-barang dasar seperti raw material seperti CPO atau coal, sedangkan impor kita adalah barang-barang modal kerja, di mana pada saat ini banyak sekali orang menahan investasi. Jadi cenderung sebenarnya rupiah akan sedikit menguat. Jadi kalau kita lihat dengan asumsi 14.800, kelihatannya pemerintah akan berusaha untuk mempertahankan level tersebut supaya rupiah tidak terlalu kuat ya untuk tahun depan nanti.